Semua masyarakat Kabupaten Dogiay, mari kita simak dan pahami baik dan benar moto, visi dan misi serta program unggulan yang akan lakukan dalam 5 tahun mendatang oleh calon Bupati Yudas Tebay dan Yuliten Anou di Kabupaten Dogiay. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiay periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Yudas Tebay, SPD, MC Yuliten Anou, menyatakan siap bangun Kabupaten Dogiay dengan sejumlah program prioritas yang juga termuat dalam 6 program pembangunan dengan masing-masing item dan uraiannya. Program pembangunan prioritas terdiri dari 14 item yang akan dikerjakan selama 5 tahun ke depan tahun 2024 sampai tahun 2029, sebagaimana dijabarkan Yudas Tebay dan Yuliten Anou saat debat publik putaran pertama bertema Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Strategi dan Inovasi Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dogiay. Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 malam di Geraha Bethesda, Karangmulia, Nabire, Papua Tengah, sebagai berikut. 1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan digitalisasi pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi. 2. Penataan dan pengembangan sistem pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengembangan sekolah unggulan dan berpola asrama. 3. Pemberian beasiswa untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat siswa-siswi Dogiay untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, sekolah perguruan tinggi umum maupun keagamaan, dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah, reguler dan stimulan. 4. Penataan, pengembangan dan revitalisasi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dan tenaga medis di setiap kampung dan wilayah, serta peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanannya. 5. Penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah dengan mengklasifikasikan penanganan melalui rumah besar pengentasan kemiskinan, dengan 2 pilar utama, yakni 1. Bantuan langsung kepada masyarakat miskin, jompo, anak-anak dan disabilitas. 2. Program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki. 6. Pembangunan pertanian berbasis kawasan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi Dogiay dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah, jalan dan angkutan. 7. Hilirisasi produk pertanian untuk memperkuat aktor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Dogiay. Dengan kegiatan strategis membangun sentra industri kecil menengah IKM, terhadap komoditi unggulan Dogiay, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 8. Penyediaan ruang kreatif bagi muda-mudi milenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif dengan menetapkan dan memfasilitasi pekan kreatif daerah minimal per tahun yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif Dogiay dengan memprioritaskan pada komoditi kerajinan, video, film, musik dan seni pertunjukan. 9. Program pemantapan konektivitas wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi, informasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien. 10. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung distrik hingga ke kampung dan ke pusat-pusat produksi. 11. Program penyediaan air bersih bagi daerah yang tak terjangkau oleh pemerintah, dengan mendorong kampung, BUMDes, sebagai pengelola air bersih secara mandiri. 12. Program penyediaan fasilitas energi ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUMDes. 13. Pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dengan kegiatan prioritas pembangunan tempat pembuangan akhir TPA. 14. Pemberian pembinaan dan keterampilan kerja dan permodalan usaha bagi pelaku usaha orang asli Dogiay. Dengan melandasi motto, sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.
dan berdasarkan isu-isu strategis pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Dogiay. Paslon nomor urut 2 mencanangkan visi Kabupaten Dogiay periode tahun 2024 sampai tahun 2029 adalah mewujudkan masyarakat Dogiay yang cerdas, kuat dan maju bersama. Untuk mewujudkan visi tersebut, Yudas Tebay Yuliten Ano menetapkan 6 misi, yakni 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman dan demokratis. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, efektif, efisien, proporsional, akuntabel dan transparan. 5. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya daerah, investasi, pariwisata dan daya saing daerah yang berwawasan lingkungan. 6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur wilayah dan utilitas lainnya sesuai dengan tata ruang yang memiliki daya dukung lingkungan. Lebih lanjut esensi atau makna yang terkandung dalam visinya, bahwa cerdas artinya dalam era globalisasi dan persaingan saat ini, keunggulan sesuatu ditentukan oleh daya saing daerah, sedangkan daya saing sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang digambarkan oleh penguasaan hard skill dan soft skill, kompetensi dan penguasaan IT, produktif, kreatif, inovatif, jujur dan mempunyai integritas, maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah value added dan rantai nilai value chain dari produk daerah dan sumber daya alam, sehingga pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dogiay. Sementara, KUAD kerukunan, aman dan demokratis kerukunan yakni terwujudnya kehidupan yang harmonis yang tercermin dari kehidupan yang beragama, sosial dan politik masyarakat. Sedangkan, aman tercermin dari pelaksanaan pemerintahan yang baik good governance di semua tingkatan. Dan demokratis merupakan jaminan kesamaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. Artinya, keadaan yang menggambarkan perwujudan kerukunan masyarakat dengan rasa aman dan tentram, memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap amanah pembangunan kepada pemerintah, sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dengan nuansa yang demokratis dilandasi supremasi hukum dan HAM. Sedangkan, maju bersama artinya suatu yang bergerak dinamis ke arah yang lebih baik, yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan per kapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di 10 distrik, Kamu, Mapia, Kamu Utara, Kamu Timur, Kamu Selatan, Dogiay, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piaye, dan Sukikai Selatan. Visi, misi dan program pembangunan tersebut dipaparkan Paslon YUYUTAI saat debat publik putaran pertama yang diadakan KPU Dogiay di Geraha Betes dan Nabire, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024.